Ya, memang kalau bahasa umum hijau itu ya hijau royo-royo. Tapi saya kembali ke ini ya, ke apa? Ke pengajian saya ini. Ya. Di kita itu, guru kita itu, ketika melakukan suluk 1 minggu, itu penutupan itu pasti pakai jubah hijau. Pas penutupannya. Kenapa itu? Hari pertama sampai hari kelima itu putih. Putih terus tiap hari. Begitu penutupan dia pasti pakai baju apa, jubah hijau. Disarankan atau memang Enggak, walau alam. dengan sendirinya? Oh. Jubahnya hijau. Itu. Rata-rata jamaahnya. Enggak, kalau jemaah putih, guru aja. Oh, gurunya Pas aja. penutupan pakainya hijau. Nah, saking takzimnya kita, saking hormatnya kita nggak berani pakai hijau. Oh, ya. Adab kita gitu loh. Betul. Kita nggak mau menyamakan dengan pakaian guru. Nah, itulah takdimnya kan gitu kan. Walaupun saya suka pakai baju hijau, pakai jubah hijau gitu. Ketika melihat begitu, nggak saya pakai. Hormat saya. Nah, itu mencirikan hadirnya sang Khidir gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa nafsirkan. Iya. Karena emang ada beberapa yang saya dengar Nabi Khidir itu tidak punya bentuk yang saklek gitu. Ya. Ini orangnya gitu. Bisa siapa saja ditemui dengan ciri-ciri yang berbeda. Apa begitu betul ya? Betul. Ya. Karena ketika zaman Nabi Musa beliau ada. Ya itu tuh. Di zaman Nabi Ibrahim beliau ada. Kan gitu. Di zaman Kangjeng Nabi pun beliau ada. Kan gitu. Lahirnya kapan? Wafatnya Nggak gimana ada, juga nggak ada nggak kan? ada detail. Berarti sebenarnya Khidir itu apa? Apakah sebuah makhluk abadi ya, makhluk abadi yang memang diutus oleh Allah itu untuk supaya ada di setiap era zaman gitu. Bisa jadi begitu. Dan orang-orang yang ditemui oleh beliau itu bisa nggak ada ciri-cirinya gitu yang bisa membuat dia itu tertegun dan ini siapa gitu kan, kata ada gitu. Iya. Tapi kebanyakan sih kalau cerita-cerita ulama dulu ya, ya sekali para wali lah katakan, itu kadang sering didatangi Nabi Khidir. Kalau kita kayaknya wali murid gitu. Hadir aja lah, bukan Khidir gitu. Hadir gitu kan. Apa jangan-jangan Khidir itu dari kalimat hadir? Karena dia bisa hadir di mana aja kan gitu. Iya, tapi bahasanya pakai huruf kho, Om. Kho. Khidir. Tapi kan bahasa Jawa. Balia bin Malkan, dia ada bin. Hadir akhirnya gitu. Tapi memang benar. Artinya begini, bisa dikatakan hadir, artinya hadir itu begini Pak Ustaz. Dari kalimat khonnya itu hadir ya. Itu kayaknya sih kalau orang yang sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri atau untuk pengendalian dirinya, itulah akhir dari penemuan diri. Itu pasti ketemu dengan tadi itu yang namanya Nabi Khidir itu. Karena menurut ada salah satu versi bahwa semua stempel para wali itu beliau yang punya stempelnya tuh. Jadi sebenarnya mah bukan, kalau gambaran itunya ya bukan ketemu dengan itunya, tapi menemukan akhir daripada penemuan dirinya sendiri. Makanya kalau sudah ketemu itu biasanya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sudah ketemu dirinya. Lebih nunduk. Saya lebih setuju ini, pas ini. Filosofinya lebih ke Pas, dalam ya. Iya. Kayaknya seperti itu. Iya. Bukan ke bentuk lagi. Bukan ke bentuk lagi. Jadi bentuk ini adalah fase yang keberapa gitu ya. Jadi penemuan ya. Penemuan akhir daripada dirinya itu. Berarti lebih mempunyai. Berarti kembali ke kaidah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu. Ya, gitu. Barang siapa udah menemukan dirinya, Ya, dia pasti menemukan Tuhannya. ya. Gitu. Atau sebaliknya bisa nggak tuh? Enggak, harus diri kita dulu. Jadi kita Iya. Temukan diri kita dulu, baru. kebutuhannya. Karena kan kita ini nggak ada. Oh, ya awal dari situnya ya. Karena itu ada karena diadakan gitu kan. Kan begitu kan? Iya, itu nyata. Makanya Bisa setiap ada orang dulu baru ada. ya, setiap orang mempunyai kisah yang pernah ketemu dengan beliau. Itu yang sudah memang sudah bisa artinya
sudah bisa merunduk, udah melepas semuanya. Bukan jadi sok tahu, Iya, bukan bukan sok jadi benar ya. Tahu atau sok benar, Itu Pak. sudah melebihi ilmu padi. Ya, Kalau ilmu padi kan semakin berisi semakin merunduk. ya, Nah, ya. ada yang lebih di bawah lagi Ya, yang itu. menumbuhkan padi, seperti Ah, ilmu bumi. Ya, seperti itu persis, Bos. Karena begitu gambaran-gambaran yang namanya tadi itu setiap saya lihat. Berarti kalau ada orang yang masih sok pinter, sok benar, berarti belum ketemu itu ya. Oh, iya. Pas. Saya Ya kan, saya belum ketemu gitu loh, jadi masih ngawur kalau ngomong gitu kan. emang ada cirinya orang-orang yang sudah ketemu, kalau ketemu mungkin apa agak bahasanya ya, orang-orang yang sudah menemukan jati dirinya dan ketemu tuh hanya Oh, bahasanya ma'rifat lah. marifat lah. Enggak Om, di atas marifat tuh ada nggak? Nggak ada. Nggak ada lagi. Udah kenal dia ma'rifat. Itu kan baru kenal, tapi sudah menyatu, manunggal lah. Iya. Kalau marifat kan bahasanya kalau diterjemahkan marifatullah, mengenal Allah itu. Mengenal kan artinya saya dengan Kang Ustaz juga saya kenal, tapi saya belum menyatu dengan Kang Ustaz. Ya, itu belum ma'rifat namanya. Kalau makrifat itu udah menyatu. Udah. Jadi bukan hanya berhenti di mengenal. Iya, jadi jangan samakan kayak kita mengenal si Om, mengenal Bapak ini. Jangan samakan kita kenal Allah itu begitu gitu. Oh gitu enggak. Iya. Jadi menyatukan tadi itu menyatukan yang 4 bilah, artinya mari mengenal yang 4 kalau marifat tuh. Yang seperti kayak Pak Ustadz bilangin dulu itu kayak afal, Dat, sifat, asma, afal. itu udah disatukan, itulah marifat. Oh. Jadi udah nggak bilah-bilah belajar. Enggak. Oh, gula tuh manis, Oh, udah enggak. kopi itu pahit, enggak, udah nyatu di dalam gelas itu. Baru ini. Bagaimana misahin gula dengan manisnya? Bagaimana misahin garam dengan asinnya? Nggak bisa. Gula dengan manisnya tuh banyak dipisahin. Contohnya, Iya. kue ini manis. Iya. Gulanya nggak disebut. Enggak, maksud saya gini loh. Iya. Iya. Cakap dulu. Iya. Kopi saya juga ada manisnya. Gulanya belum kesebut. Iya. Tapi coba ketika Betul. kena diabetes, yang disebut Gula. bukan manis. Iya. Gula. Maksud saya gini loh. Satu kesatuan antara gula dan manis itu nggak bisa dipisahkan. Iya. Ini loh manisnya, ini gulanya nggak bisa. Nggak bisa. Gula itu dengan manisnya gitu loh. Garam itu dengan asinnya Iya. kan gitu. Jadi dat sifat itu nggak bisa dipisahkan. Iya, udah nggak bisa. Sifat itu adanya di dat. Manunggal di situ. Iya. Itu nyatu dia. Itu yang dibilang lebih dekat dari urat nadi. berarti Iya. kan sudah ke situ ya. Ada wihdatul wujud, ada wihdatul syuhud. Itu suhu tuh gimana? Penyaksian Oh. Penyaksian. nggak mungkin wihdatul wujud, Pak. Iya. Kan gitu. Wujud kita dengan wujudnya. Oh. Yang ada tuh wihdatul syuhud. Rasanya yang satu, penyaksiannya yang satu. Itu seperti matahari pancarkan sinar. Yang kembali ke matahari itu pasti sinarnya. Oh. Tapi sinar itu bukan matahari, Iya. tapi bagian dari matahari gitu. Kayak diterang nih ya. Ah. Diterang. Tapi bukan berarti ini lampu. Gitu. Iya. 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 Oh begitu ya. Analogi yang termudahnya itu ya. Iya. Karena Allah juga bukan cahaya kan. Bukan. Nah, iya. Jadi ada Sama paling dekat apa tuh gimana? ayat Quran Allahu nuru samawati wal ar. Ada yang mengatakan Allah itu bukan, Allah bukan cahaya. Allah yang memberikan cahaya. Allah yang menciptakan cahaya. Nah, kayak sendiri saya beberapa tahun lalu menganggapnya selalu begitu ya taruhlah bertafakur ada cahaya itu adalah Allah. Oh, Kan banyak juga yang begitu mungkin teman-teman di luar sana. itu terpatahkan dengan kalimat dat laisa kamislihi syai'un. Itu harus di Itu dat yang nggak bisa diumpamakan dengan sesuatu apapun. Nggak bisa. Nggak bisa. Cahaya itu gambaran terkecil kali ya. Iya. Berarti Manifest. manifestasi. Jadi Allah manifestasikan ininya ke cahaya, Karena ke cahaya bumi. tidak ada bentuk gitu. Iya. Coba pikiran
terdekat kita cahaya ya sebuah cahaya, akhirnya ke situ ya menariknya. Tapi bukan itu. Bukan. Setidaknya itu sudah menjadi titik awal lah ya. Iya. Mengenal cahaya dulu gitu ya. Karena gelap itu nggak bisa diukur. Betul. Iya. Yang bisa diukur itu berapa besar cahaya di ruangan itu. Nah, Itu. jadi sebenarnya gelap itu tidak ada. Nggak ada. Nggak bisa diukur. Oh, bukan tidak ada, tidak bisa diukur. Ruangan itu bisa dibilang gelap karena nggak ada cahaya. Bisa disebut redup, berarti berapa persen cahayanya. Iya. Jadi ada ayat Quran minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju ke terang benderang. Artinya ruh kita cahayai itu gitu loh. Supaya terang gitu kan. Nah, berarti apakah yang disebut spiritual itu seperti itu jalannya, Bang? Kamu sering tuh lihat, oh sedang menjalani spiritual, ya spiritual ini sebenarnya spiritual itu apa sih sesungguhnya makna di dalamnya tuh? Hanya sebuah slogan aja, spirit yang aktual gitu, atau emang gimana tuh? Ya spirit itu sebetulnya olah batin. Oh, batin. Iya. Mengolah rasa jiwa kita gitu loh. Kan ada dohirnya, jasad, Jasad kita ya, badan. ada ya? badan, ada ruh. Hmm. Nah, spiritual itu lebih ke ruh gitu. Roh itu yang berjalan. Iya. Oh, Ruh kita itu yang harus, kan ada olahraga. Iya. Raga kita yang diolah. Kita pun harus bisa mengolah ruh tadi. namanya olah roh. Apa Iya. olah rasa? Cuma kan nggak umum olah ruh. Ya ada olahraga. Asik, Gitu. ya. Selalu Adanya olah jiwa, olah rasa. jiwa. Oh, jadi sebenarnya setiap manusia tuh sedang berada di jalan spiritual ya. Jalan spiritual. Hanya mungkin secara kalimat belum memahami ke sana gitu ya. Atau memang jangan-jangan nggak usah lah kita berkata tentang spiritual. Yang penting jalan aja. Spiritual atau enggak bukan kita yang menilai gitu. Betul, Gitu ya. betul. Tapi tergantung Pengetahuan aja kan enggak spiritual. ilmu ke situ itu ada yang bimbing nggak gitu. Oh, Kan gitu. jalannya itu. Jalannya. Nah, kalau yang terbimbing tuh jalannya gimana? Dia punya Arahkan aja ya. punya pembimbing. Jadi si pembimbing itu sudah pernah menjalani itu. Sudah Itu harus. diturunkan. Harus. Kalau kita punya pembimbing yang belum sampai, jangan jadi pembimbing. Iya. Pembimbang berarti ya. Iya, ya bingung dia kan. Nah, kalau misalkan ini kan kita hidup di Nusantara ya, jadi banyak budaya-budaya dan ritual-ritual yang dianggaplah agak menyimpang dengan agama Islam ya. Islam. Nah itu, tapi intinya sama. Mungkin bahasanya spiritual juga, cuman beda jalan. Nah itu gimana Kang Ustadz? Apa harus ada yang dibenarkan atau harus ada yang disalahkan gitu? Kalau lari ke situ, saya kembali ke kisahnya Syekh Subakir ya. Nah, saya sudah akhirnya. Kan begitu menurut Babad cerita dulu kan gitu. Syekh Subakir itu siapa dulu? Syekh Subakir itu ulama.